siapapun yang hendak memasuki pintu tersebut harus membungkuk, mengingat ketinggiannya yang rendah itu. Sebuah kolam kecil dengan kedalaman semata kaki terdapat tepat di depan pintu masuk utama. Kolam ini tampaknya berfungsi sebagai pembersih kaki sebelum memasuki ruang utama masjid. Bagian atap masjid ditopang oleh sakarolas 12 pilar kayu jati berukuran besar. Salah satu pilar diyakini oleh masyarakat terbuat dari tatal kayu, serpihan kayu jati yang oleh kemampuan mumpuni Sunan Kalijaga direkatkan menjadi sebuah pilar yang kokoh. Bentuk-bentuk ornamen berupa ukiran kayu dan relief batu banyak terdapat di sekujur bangunan masjid. Motif-motifnya perpaduan antara budaya Hindu, Islam, dan Jawa. Pada tempat pengimaman atau tempat imam masjid memimpin salat berjamaah banyak dihiasi relief khas zaman Hindu. Pada bagian atas terdapat stilisasi kala ataupun raksasa. Dari tempat pengimaman inilah masyarakat meyakini bahwa arah kiblatnya simetris dengan arah kiblat Masjidil Haram di Mekah. Sebagaimana tradisi keraton-keraton di Jawa, selalu terdapat dua bangunan berbentuk joglo terbuka tanpa dinding di kiri kanan keraton bagian depan. Bangunan tersebut bernama Pancaratna di bagian kiri dan Pancaniti di bagian kanan. Demikian pula halnya dengan keraton Kasepuhan. Joglo Pancaratna berpilar 16 dengan bentuknya yang bulat berwarna putih. Diduga kuat bentuk pilar semacam ini dipengaruhi oleh arsitektur Eropa. Sedangkan Joglo Pancaniti masih berkesan asli arsitektur Cirebon. Pilar-pilarnya terbuat dari kayu jati persegi. Dua bangunan ini berfungsi untuk tempat seba atau bertamu menghadap para penggede desa atau kampung yang diterima oleh demang atau wedana keraton. Para penggede keraton tersebut setiap hari Sabtu mengikuti acara sabton, acara seremoni. Bagian depan keraton berupa sodor berkuda, sebuah permainan olahraga yang digemari Gusti Sultan pada saat itu. Dan Gusti Sultan sekeluarga menyaksikan di Siti Inggil. Kesempatan itulah yang digunakan rakyat untuk seba dan bertemu para penggede yang biasa berkumpul di Joglo, Pancaratna, dan Pancaniti. Secara umum, Pancaratna dan Pancaniti memiliki fungsi sebagai berikut. Pancaratna sebagai tempat pemeriksaan pertama tamu yang hendak menghadap raja, sedangkan Pancaniti sebagai tempat menyampaikan bewara keputusan-keputusan yang harus diketahui rakyat, tempat jaksa menunggu keputusan akhir dan vonis yang telah dijatuhkan kepada terdakwa, apakah sang terdakwa mendapat gerasi raja ataukah vonis tersebut bisa langsung dilaksanakan. Di bagian belakang Joglo Pancaratna dan Pancaniti, membentang dari arah barat ke timur, sebuah sungai kecil bernama Kali Sipadu. Sungai Sipadu ini berfungsi sebagai pembatas area keraton dengan area umum, di samping fungsi lain sebagai pengaman fisik. Menilik namanya Kreteg ataupun jembatan Pangrawit, sesuatu yang kecil. Jembatan ini sengaja dibuat kecil untuk memudahkan pemeriksaan petugas kepada setiap tamu yang hendak masuk ke area keraton.
Setelah melewati Kreteg Pangrawit, di sebelah kanan jalan menuju keraton terdapat sebuah taman bernama Taman Dianti. Namun karena sesuatu hal, taman ini menjadi berkesan sederhana. Dilihat secara etimologi, Siti Inggil berarti tanah yang tinggi. Kompleks bangunan keraton ini setua dalam Agung Pakuwati dan Masjid Agung Sang Cipta Rasa. Hal ini terlihat dari bentuk dan ornamen-ornamen yang terdapat di tiap mande. Terkesan kuat pengaruh arsitektur Trowulan Majapahit. Gapura Candi Bentar bagian utara atau muka yang disebut Gapura Adi tidak terdapat candra sengkala. Sedangkan bagian belakang yang juga bertipe Candi Bentar terdapat Gapura Banteng dengan candra sengkala berbunyi Kutabata Tinata Banteng. Candra sengkala ini menunjukkan angka tahun 1529. Secara umum, tiap bangunan di kompleks Siti Inggil ini memiliki dua tipe. Yang pertama bertipe joglo dan yang kedua bertipe Malang Semirang. 5 bangunan di dalam kompleks Siti Inggil memiliki fungsi dan kegunaan yang berbeda. Mande Pendawa 5 berfungsi untuk tempat duduk para pengawal raja. Mande Malang Semirang atau Mande Jajar berfungsi untuk tempat duduk raja saat menyaksikan acara di alun-alun. Mande Semar Pinandu untuk tempat duduk penghulu atau penasehat raja. Mande Karesmen untuk tempat para nayaga membunyikan gamelan sekaten. Di bagian belakang Siti Inggil terdapat bangunan tanpa dinding menghadap ke barat bernama Pengada. Di bangunan berbentuk joglo ini tempat bertugas 5 unsur aparat keraton, yakni Demang Dalem, Camat Dalem, Lurah Dalem, dan Kaum Dalem. Kelima unsur tersebut bertugas melaksanakan tugas kerajaan dan melayani rakyat.
melewati gerbang pengada sebagai pintu pemeriksaan kedua. Bagian selanjutnya dari Keraton Kesepuhan halaman Kemandungan. Di tempat ini dahulu terdapat sebuah bangunan tempat penyimpanan senjata. Peperangan demi peperangan. Oh, kebenaran adalah segala-galanya. Kebatilan adalah musuh utama yang mesti disingkirkan. Angkara murka, kesewenang-wenangan musuh, hadapi dengan gagah berani. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kelengkapan kemanusiaan ternyata tidak sekedar kecerdasan dan raga yang perkasa di medan tempur. Kehalusan akhlak dan budi pekerti adalah kemutlakan yang tak bisa ditawar-tawar. Langgar Agung, tempat berkontemplasi dengan Tuhan, dalam ini berbentuk bangunan